Halo semua, nama saya Maria Jeffrey Christianus. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana panel surya, kincir angin, dan juga biodiesel itu dapat menghasilkan energi listrik. Jadi pada awalnya yang pertama bakal saya bahas itu adalah panel surya. Panel surya itu adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas dalam menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, antireflektif, dan strip konduktor metal. Banyaknya sel surya yang disusun untuk menjadi panel surya akan berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan. Dalam artian, semakin banyak sel surya yang digunakan, maka semakin banyak pula energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Ada beberapa jenis sel surya yang telah dimanfaatkan dan dapat ditemui di pasaran. Di antaranya seperti monokristalin silikon PV modul, polikristalin silikon PV modul, amorphous silikon PV modul, dan hybrid silikon PV modul. Prinsip kerja dari sel surya ini dimulai dari partikel yang disebut sebagai foton yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah tadi dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dan material semikonduktor, sehingga atom yang kehilangan elektron kekosongan pada strukturnya yang disebut sebagai hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas bersifat negatif dan bertindak sebagai donor elektron yang disebut sebagai semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor hole sebagai penerima elektron dinamakan semikonduktor tipe PDI. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Elektron yang bergerak menjauhi daerah negatif dan hole bergerak menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Yang kedua, saya akan membahas tentang kincir angin. Jadi, cara kerja kincir angin itu sangat sederhana. Ketika angin bertiup, baling-balingnya akan berputar sehingga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dalam penerapan PLTB, cara kerja kincir angin berkebalikan dengan kipas angin. Melalui putaran baling-baling tersebutlah dihasilkan energi mekanik berupa putaran proses yang memutar turbin angin. Turbin angin sendiri adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Turbin inilah yang akan dimanfaatkan untuk mengkonversi angin menjadi energi listrik. Setelah itu, embusan angin yang merupakan energi kinetik ditangkap oleh baling-baling dan akan menghasilkan energi mekanik. Kemudian, energi mekanik akan diteruskan untuk memutar rotor pada generator yang terletak pada turbin angin. Hingga pada akhirnya generator mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip teori medan elektromagnetik. Dengan demikian, kehadiran pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu atau PLTB di Sidrap, Sulawesi Selatan mampu menjadikan sebagai angin segar pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. Terobosan ini juga mampu menambah pasokan energi listrik untuk PLN serta menggunakan tingkat penggunaan EBT. Yang ketiga, aku bakal membahas tentang biodiesel. Jadi biodiesel itu dihasilkan dari proses transesifikasi dengan bahan baku minyak nabati atau lemak hewan yang direaksikan dengan senyawa alkohol seperti metanol. Bahan baku tersebut mengandung rantai trigliserida yang dapat diseradakan menjadi rantai metil ester monogliserida dengan bantuan katalis. Senyawa metil ester tersebutlah yang nantinya dikenal sebagai biodiesel murni atau bisa disebut sebagai fatty acid methyl esters atau FAME. Proses transesifikasinya dapat dilihat dalam gambar ini. Trigliserida merupakan senyawa yang terkandung dalam minyak nabati. Di Indonesia, bahan bakar nabati ini umumnya dihasilkan dari sawit. Selain dari sawit, minyak nabati juga dapat dihasilkan dari bunga matahari, kedelai, rapeseed, kacang tanah, kelapa, dan kapas. Namun, minyak yang dihasilkan jumlahnya berbeda-beda, bergantung pada bahan bakunya. Contohnya, di Indonesia, produktivitas minyak nabati dari sawit yang biasa disebut sebagai crude palm oil atau CPO baru berkisar sebagai 3,65 ton per tahun. Sebagai perbandingannya, minyak nabati dapat dilihat pada tabel ini. Selain bahan baku tadi, ada juga bahan baku lain yang dapat dikembangkan menjadi minyak nabati atau bahan baku seperti biodiesel seperti minyak jelantah atau used cooking oil atau UCO. Dan mikroalga. Penggunaan UCO sendiri sudah dilakukan di Indonesia tapi masih dalam skala kecil. Pada dasarnya UCO dapat menjadi bahan baku biodiesel karena UCO sendiri berasal dari minyak nabati, sehingga dapat diproses lanjut menjadi biodiesel. Sedangkan untuk mikroalga sendiri memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bahan baku biodiesel, yaitu minyak dari mikroalga dapat mencapai 75% dari berat kering massa. Namun proses pemurniannya banyak minyak nabati dari mikroalga masih terbilang cukup mahal sehingga bahan baku ini masih terhadap tahap pengembangan. Bahan baku yang berasal dari sawit melewati berbagai proses sehingga menjadi CPO.
Untuk mendapatkan CPO dari tandan buah segar atau TBS, dapat diawali dengan proses perebusan yang bertujuan untuk membuat tandan buah segar yang menjadi layu dan mudah ditekan agar menghasilkan minyak. Setelah tandan buah segar sudah layu, maka dilumatkanlah dengan mesin dan digeser, kemudian ditekan agar menghasilkan CPO kotor. CPO kotor ini nanti dimurnikan melalui berbagai proses untuk mendapatkan CPO murni. Selain menghasilkan CPO murni, tandan buah segar juga menghasilkan beberapa produk samping seperti tandan buah kosong, palm oil meal, effluent atau pome, serat, dan minyak kernel. Dalam produksi dengan bahan baku tandan buah segar sebanyak 1 ton akan menghasilkan CPO murni sebanyak 240 kg. Nah, CPO yang dihasilkan akan menjadi bahan baku untuk proses pembuatan biodiesel. Proses umum yang digunakan adalah proses sertifikasi seperti yang sudah disebutkan di awal. Pada dasarnya, proses ini memisahkan gliserin pada lantai trigliserida sehingga menghasilkan methyl esters dan gliserol. Proses ini membutuhkan alkohol dan katalis berupa senyawa basa kuat. Alkohol yang digunakan seperti metanol, etanol, isopropanol, dan lain-lain. Namun, perlu diperhatikan kandungan air yang terdapat pada alkohol digunakan karena akan dapat mempengaruhi kualitas biodiesel yang akan dihasilkan. Jika kandungan air pada alkohol tinggi, maka kualitas biodiesel yang dihasilkan akan rendah. Selain alkohol, terdapat katalis yang digunakan pada proses transertifikasi. Fungsi dari katalis ini adalah meningkatkan daya larut serta reaksi saat berlangsung. Katalis yang digunakan merupakan senyawa basa kuat seperti NaOH atau KOH atau natrium methoxide. Katalis ini bersifat higroskopis sehingga kinerjanya akan terganggu jika banyak air yang diserap. Setelah proses tersertifikasi, senyawa basa dinetralkan dengan menambahkan senyawa asam dan akan menambahkan senyawa garam ionik. Produk FAME atau biodiesel yang dihasilkan dari proses tersertifikasi memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Standar mutu tersebut disajikan pada tabel ini. Seluruh proses ini merupakan proses yang umum digunakan di Indonesia, di mana perkembangan teknologi dalam produksi bahan baku nabati terus berkembang. Ada pula yang perkembangan teknologi biodiesel yang terbaru, yaitu proses green fuel sebagai bahan bakar pengganti aftur, tapi pengembangan teknologi tersebut masih dalam skala lab atau terkendala biaya produksi. Diharapkan dengan adanya pengembangan biodiesel ini dapat menjadikan bahan bakar nabati sebagai produksi sebagai sebuah industri yang berkelanjutan. Nggak cuma menguntungkan secara ekonomi, tetapi dapat juga menjaga lingkungan agar tetap lestari. Jadi itu saja pembahasan mengenai bagaimana cara energi listrik dihasilkan dari panel surya, kincir angin, dan biodiesel. Sekian dari saya, terima kasih.